Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel, tempat kisah, inspirasi, berita, sharing dan kebenaran bertemu dalam satu layar. Jangan lupa tonton, dengarkan, like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan cerita berita menarik berikutnya. Komen juga boleh, maaf jika ada salah sebelumnya. Bismillahirrohmanirrohim, kami mulai berita ceritanya. Cinta, politik, dan kontroversi. Kisah cinta Deddy Mulyadi dan N. Ratna Mustika dahulu sempat menjadi sorotan manis. N adalah Mojang Purwakarta, dan pernikahan mereka disebut-sebut sebagai pasangan serasi di tengah panggung politik lokal. Namun, di balik pencitraan tersebut, ternyata terdapat dinamika rumah tangga yang tidak selalu harmonis. Ketegangan rumah tangga mereka bahkan berdampak politik. Ketika N menjabat sebagai Bupati Purwakarta, sebagian kalangan menilai ada persaingan diam-diam antara mantan dan petahana. Meski N membawa gaya kepemimpinan sendiri, bayang-bayang Deddy sebagai pemimpin karismatik Purwakarta sulit dihapuskan. Di luar urusan rumah tangga, Deddy dikenal luas sebagai pemimpin dengan pendekatan budaya dan spiritual. Ia sering belusukan, berdialog dengan masyarakat kecil, dan mengangkat kearifan lokal seperti Sunda Wiwitan dan wayang. Citra ini membawanya diterima secara luas, termasuk di luar basis suara Purwakarta. Bahkan saat menjadi anggota DPR RI, Deddy masih rutin mengunggah video kegiatan sosialnya, mulai dari membantu orang miskin, tukang becak, sampai memperjuangkan pendidikan anak-anak di daerah. Karismanya ini membuatnya dijuluki pemimpin rakyat sejati oleh banyak pengikutnya di media sosial. Cerai dari N sempat menggoyahkan citra Deddy di mata sebagian masyarakat, terutama karena adanya tudingan KDRT. Namun, ia tetap tenang dan membantah dengan narasi bahwa perceraian adalah persoalan pribadi yang tidak boleh dicampuradukkan dengan jabatan publik. Tak sedikit juga yang menilai bahwa Deddy adalah korban intrik politik rumah tangga, mengingat posisi keduanya yang sama-sama politisi. Deddy kemudian mendapat dukungan kuat dari tokoh masyarakat dan netizen untuk maju di Pilgub Jabar, yang akhirnya dimenangkannya. Suatu waktu, Deddy Mulyadi duduk sendiri di beranda rumahnya yang dikelilingi pepohonan rindang khas Purwakarta. Ia mengenang masa-masa ketika dirinya dan N masih satu panggung dalam cinta dan cita. Pernikahan mereka dulu dielu-elukan sebagai kolaborasi dua pemimpin yang akan membangun kota dari dua sisi, kekuasaan dan kasih sayang. Namun, waktu dan politik sering tak memberi ruang untuk cinta bertumbuh. N yang saat itu sudah menjabat sebagai Bupati Purwakarta tampak meniti jalur yang tak lagi sejajar dengan suaminya. Komunikasi memburuk, pertemuan menjadi formalitas, dan masing-masing mulai larut dalam urusannya sendiri. Deddy fokus di Senayan, menyerap aspirasi dari rakyat kecil di desa-desa, sementara N memegang kendali roda pemerintahan di Purwakarta dengan gaya kepemimpinan yang lebih formal dan birokratis. Dua jalan ini pelan-pelan menjauh, hingga akhirnya menjadi dua kutub yang berseberangan. Saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat 2024, Deddy tahu bahwa langkahnya tak akan mudah. Bukan hanya karena lawan politik yang kuat, tapi karena bayang-bayang rumah tangganya yang retak sudah lebih dulu beredar di media. Isu KDRT psikis yang diungkap N membuat banyak orang bertanya, benarkah Deddy selama ini hanya bermain citra di depan kamera? Namun publik melihat sisi lain dari pria bersorban Sunda itu. Deddy tak membalas dengan kemarahan, tak ada klarifikasi panjang di media. Ia memilih membalas dengan kerja, mengunjungi petani yang gagal panen, memandikan lansia yang sebatang kara, dan memberi tempat tinggal untuk anak yatim. Aksinya bukan hanya kampanye, tapi bagian dari jiwanya yang telah terbentuk puluhan tahun sebagai pelayan rakyat. Hasil Pilgub Jawa Barat 2024 diumumkan, Deddy Mulyadi Erwan Setiawan unggul telak. Tangis pecah di kubu relawan, sementara Deddy hanya tersenyum kecil, sebuah senyum yang menahan lelah, luka, dan doa. Ia tahu kemenangan ini bukan sekadar hasil suara, tapi buah dari perjalanan panjang penuh onak duri. Di hari pelantikannya,
tak ada N di barisan undangan VIP. Dedi berdiri sendiri, tak ada tangan istri yang menggenggam, tak ada peluk hangat dari keluarga utuh. Tapi rakyat berdiri di belakangnya, dan mungkin itu sudah cukup. Ia mengangkat sumpah sebagai Gubernur Jawa Barat dengan dada yang lapang, memikul janji, dan melepaskan beban masa lalu yang berat. Kini, setiap keputusan Dedi sebagai gubernur akan menjadi sorotan. Ia mulai dengan gebrakan melarang study tour keluar provinsi demi keselamatan siswa. Ia tegas, tapi tetap humanis. Meski ia melangkah sendiri, tak berarti ia sepi. Rakyat adalah keluarganya kini, dan ia adalah ayah bagi berjuta warga Jawa Barat. Dan di sudut hatinya yang paling sunyi, mungkin masih ada kenangan tentang N, perempuan yang dulu ia cintai dan perjuangkan. Namun, cinta sejati terkadang tak berakhir di pelaminan, melainkan di niat baik yang pernah tumbuh. Sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tidak hanya membawa program-program pembangunan, tapi juga membawa misi kultural. Ia sadar bahwa Sunda bukan sekadar etnis, melainkan roh yang menyatu dalam tanah, air, bahasa, dan perilaku masyarakatnya. Ia memulai gerakan revitalisasi budaya Sunda bukan sebagai simbol politik, melainkan sebagai sarana memperkuat jati diri warga Jabar. Dedi kembali mempopulerkan pakaian pangsi, penggunaan bahasa Sunda halus di instansi pemerintahan, serta gelaran wayang golek dan serentahun di berbagai kabupaten. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tak canggung naik ke atas panggung budaya, berbicara dalam logat Sunda yang hangat dan menyatu dengan warga desa. Sunda itu bukan hanya warisan, tapi nilai. Leles jejer, silih asih, katanya suatu waktu di acara kebudayaan. Tapi tak sedikit pula yang menuding Dedi memainkan politik identitas. Beberapa kalangan mengkritiknya karena dianggap terlalu menekankan nilai lokal dibanding universal. Dedi menjawabnya dengan tenang, saya bukan menyempitkan wawasan, saya sedang membangun akar. Kalau kita tak berakar, kita akan mudah tumbang oleh badai modernisasi. Setelah resmi bercerai dari N, kehidupan pribadi Dedi menjadi teka-teki yang terus diburu media. Beredar kabar bahwa ia dekat dengan seorang perempuan aktivis sosial yang sering mendampinginya dalam kunjungan-kunjungan ke daerah. Namun Dedi selalu menghindar menjawab isu itu secara langsung. Sekarang ini, saya menikah dengan rakyat, jawabnya enteng dalam satu wawancara. Namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan kelelahan. Seorang jurnalis senior yang dekat dengannya menulis dalam kolom pribadinya, Dedi Mulyadi berjalan cepat, tetapi hatinya memikul beban sunyi. Bagi sebagian pendukungnya, Dedi adalah lambang keteguhan, tidak larut dalam drama pribadi, tetap tegar dalam pelayanan. Tapi manusia tetaplah manusia. Di balik senyum dan pidato tegasnya, tak ada yang tahu malam-malamnya ditemani siapa, atau doanya ia panjatkan untuk siapa. Jarang diketahui publik, Dedi memiliki sisi spiritual yang sangat kuat. Sejak muda, ia dekat dengan kiai kampung, mengaji di surau-surau kecil, dan menjadikan tokoh-tokoh seperti Ajengan Syatibi dan Abah Anom sebagai panutan. Meski tampil sebagai nasionalis dan budayawan, Dedi tak pernah lepas dari akar sufistik Islam Nusantara. Dalam kesendiriannya, ia sering menyendiri ke tempat-tempat sunyi, hutan kecil, pesarian leluhur, atau masjid tua yang terpencil. Di sana ia mengisi ulang batinnya, mencari keseimbangan antara kekuasaan dan ketundukan. Jadi pemimpin itu bukan tentang berkuasa, tapi bagaimana hati kita tetap tunduk saat semua orang memuja, ujarnya kepada seorang sahabat dekat. Ia pun dikenal sering merapal wirid, sholawat, dan doa-doa ajaran TKN dan Syatariah. Bagi Dedi, kekuatan sejati tak berasal dari jabatan, tapi dari ridha langit. Di balik segala pencapaian, Dedi pernah berkata dalam satu unggahan video, yang paling sulit dari hidup ini bukan menghadapi musuh, tapi kehilangan orang yang pernah kau cintai. Pernyataan itu sontak membuat netizen berspekulasi, apakah ia sedang merindukan N. Dedi tak menjawab pertanyaan-pertanyaan pribadi. Namun tampak jelas, ia kini menjalani hari-hari sebagai lelaki yang tak lagi memiliki rumah tangga utuh. Pulang ke rumah,
tak ada suara anak-anak, tak ada meja makan yang penuh tawa. Yang ada hanya agenda kerja, kunjungan, dan malam-malam panjang dalam keheningan. Namun disitulah justru terlihat sisi paling manusiawi dari seorang pemimpin. Ia tetap berdiri, tetap tersenyum, tetap mengabdi. Seolah ingin membuktikan bahwa ia bisa melewati badai, walau harus berjalan sendiri. Dedi kecil lahir di Subang, dari keluarga petani miskin. Ayahnya hanyalah buruh tani penggarap yang hidup dari ladang ke ladang. Ibunya seorang perempuan tangguh yang tak pernah lelah mengajarkan adab dan doa sebelum makan. Di tengah hidup yang sederhana dan serba kekurangan, Dedi tumbuh sebagai anak yang penuh rasa ingin tahu. Sepulang sekolah, ia membantu ayahnya mencangkul di sawah. Tapi di malam hari, ia mengendap-endap membaca buku pinjaman dari perpustakaan sekolah. Ia jatuh cinta pada cerita-cerita kepahlawanan, tokoh-tokoh sejarah, dan dongeng rakyat Sunda. Dari sanalah impian itu tumbuh, ingin menjadi seseorang yang bisa mengubah nasib orang banyak. Guru-gurunya mengingat Dedi sebagai anak yang sering diam, tapi tajam. Ia seringkali membela teman yang diperlakukan tidak adil. Suatu saat, saya akan jadi orang penting, begitu katanya pada salah satu gurunya, dengan tatapan serius yang tak biasa bagi anak SD. Salah satu kekuatan terbesar Dedi bukan hanya retorika atau program kerja, tapi kemampuan menyatu dengan masyarakat bawah. Saat ia menjadi anggota DPRD dulu, ia kerap tidur di rumah warga miskin, makan dengan tangan, tanpa protokoler. Ia menciptakan pendekatan yang membuat rakyat merasa didengar, bukan hanya didekati saat kampanye. Hubungan itu terus berlanjut bahkan setelah ia menjadi bupati, dan kini gubernur. Dedi tidak pernah mencabut akarnya dari rakyat. Ia menyapa tukang becak dengan panggilan A, memanggil nenek-nenek dengan sebutan emak, dan tak pernah segan duduk bersila di lantai rumah panggung. Salah seorang warga di pelosok Garut pernah berkata, "Pak Dedi mah lain gubernur, tapi dulur saudara." Kalimat itu viral di media sosial dan menjadi cermin kedekatan emosional yang tak bisa dipalsukan. Memimpin provinsi sebesar Jawa Barat adalah tugas berat. Dedi segera menghadapi tantangan besar, urbanisasi, ketimpangan wilayah selatan dan utara, banjir di daerah-daerah cekungan, serta isu pendidikan dan kesejahteraan guru honorer. Ia mengambil keputusan-keputusan tegas. Salah satunya, pelarangan studi tur keluar kota sebagai bentuk perlindungan anak-anak sekolah. Ia juga memprioritaskan pembangunan jalan-jalan desa yang sebelumnya luput dari perhatian provinsi. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit juga yang menyerang. Beberapa pihak menyebut Dedi terlalu populis dan penuh pencitraan. Namun ia tak gentar. Ia sadar, perubahan besar selalu memancing perlawanan. Ia pernah berkata, "Lebih baik saya dicibir elit daripada dikeluhkan rakyat." Sebagai gubernur, Dedi juga harus berhadapan dengan oposisi politik di DPRD dan media yang kerap memelintir pernyataannya. Beberapa programnya dianggap tidak realistis oleh kalangan oposisi. Bahkan ada media yang mencoba mengungkit masa lalunya, menyebar narasi buruk soal rumah tangganya, soal gaya kepemimpinannya yang dianggap otoriter. Tapi Dedi tak membalas dengan amarah. Ia balas dengan kerja, dan kadang hanya menanggapi dengan humor khas Sunda, nyeleneh tapi menohok. "Aing mah teu butuh pencitraan, cukup ngacawi mun hayang nyahoka diri sorangan," ujarnya dalam sebuah forum. Semakin ia diserang, semakin kuat pula dukungan dari rakyat kecil. Mereka tahu, Dedi bukan malaikat. Tapi mereka percaya, Dedi adalah manusia yang bekerja dengan hati. Kini setelah menjadi gubernur, banyak yang bertanya-tanya, apakah Dedi akan mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di masa depan. Partai-partai politik mulai meliriknya. Elektabilitasnya cukup tinggi di Jawa Barat, dan karismanya menjangkau hingga luar daerah. Namun Dedi justru tampak lebih kalem. Ia lebih banyak berbicara soal pertanian, lingkungan, dan spiritualitas. Ia bahkan beberapa kali terlihat mengunjungi pesantren-pesantren tua, berzikir bersama para santri, dan membicarakan konsep kepemimpinan dalam Islam. Kalau semua orang berebut kekuasaan,
siapa yang menjaga nurani bangsa? Katanya lirih dalam satu pertemuan terbatas. Apakah ia akan melangkah ke pusat kekuasaan, atau justru menyepi dan menjadi guru kehidupan? Tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang pasti, Deddy Mulyadi telah menorehkan jejak yang tak bisa dihapus dalam sejarah tanah Pasundan. Setelah berhasil menjalani kepemimpinan di Jawa Barat dengan gebrakan yang berpihak kepada Wong Cilik dan adat Sunda, nama Deddy Mulyadi semakin sering disebut dalam bursa calon pemimpin nasional. Bukan rahasia lagi, beberapa partai besar mulai membuka pintu untuk mendorongnya menjadi calon wakil presiden, atau bahkan presiden alternatif dari kalangan akar rumput. Namun Deddy tidak buru-buru mengambil keputusan. Ia tahu, naik lebih tinggi berarti diuji lebih dalam. Bila kelak ia maju ke kancah nasional, ia akan menjadi tokoh yang membawa roh kebudayaan lokal ke pusat kekuasaan. Ia tidak hanya akan bicara soal ekonomi dan politik, tapi juga soal keadaban bangsa, relasi manusia dengan alam, dan pentingnya membumikan kembali nilai-nilai spiritual. Di masa depan, Deddy Mulyadi diprediksi akan mendirikan sebuah lembaga besar, Universitas Kebudayaan Nusantara dan Kepemimpinan Rakyat. Bukan universitas konvensional, tapi kampus kehidupan. Tempat di mana anak petani, nelayan, dan kaum marginal dididik menjadi pemimpin, bukan hanya dalam politik, tapi juga dalam etika dan budaya. Di sana akan diajarkan ilmu kepemimpinan berbasis kearifan lokal, sejarah, lingkungan, dan spiritualitas. Deddy akan menjadi guru besar non-gelar, disegani karena pengalaman, bukan ijazah. Setelah masa jabatan dan hiruk-pikuk kekuasaan selesai, Deddy akan memilih jalur yang lebih sunyi. Ia akan banyak menghabiskan waktu di pesantren, lembah-lembah, dan pegunungan. Banyak orang akan datang padanya untuk meminta nasihat, bukan lagi soal politik, tapi soal hidup, batin, dan kebijaksanaan zaman. Ia akan menulis banyak buku, bukan tentang karir politiknya, tapi tentang filosofi kehidupan, Sunda, dan ketuhanan. Salah satu buku terkenalnya kelak berjudul, Menjadi Air di Negeri yang Haus. Di masa senja, Deddy Mulyadi tidak akan dikenal sebagai mantan gubernur atau mantan politisi. Tapi akan dikenal sebagai Eyang Deddy, seorang tokoh yang disegani lintas agama, suku, dan generasi. Sosoknya akan menjadi simbol kesederhanaan, keteguhan, dan cinta pada rakyat. Anak-anak muda akan sering mengutip ucapannya. Tokoh-tokoh nasional akan meminta restunya. Bahkan, ia diramal akan diminta menjadi penengah konflik nasional pada masa krisis, bukan lewat kekuasaan, tapi lewat kata-kata dan wibawa batin. Deddy Mulyadi tidak akan mati sebagai politisi, tapi akan hidup abadi sebagai pemimpin moral yang lahir dari akar tanah Pasundan, tumbuh dengan nilai budaya, dan berbuah kebijaksanaan untuk Indonesia.